Kasus pembatalan pernikahan antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald kian hari semakin mendekati persidangan. Sejumlah pihak yang turut terseret sebagai tergugat mulai angkat bicara. Seperti salah satunya adalah pihak Gereja Yesus Sejati. Diwakili kuasa hukumnya Edi Santoso, pihak gereja seakan masih menutupi isu pernikahan fiktif ini. Hal itu jelas dari penegasan Edi Santoso yang hanya akan membeberkan semuanya pada persidangan 12 November mendatang. Saat ditanya mengenai Jessica terdaftar sebagai jemaat di gereja itu, Edi Santoso juga kembali menyebutkan bahwa akan menjelaskan hal tersebut pada persidangan nanti. Mengenai jemaat itu terkait dengan pembuktian, nanti kami akan sampaikan di dalam pembuktian. Kami akan sampaikan apakah Jessica ini adalah jemaat Gereja Yesus Sejati ataupun bukan, karena untuk jadi jemaat tentu dia harus berkebaktian di gereja ini juga, dan kami akan sampaikan nanti pada waktunya. Lagi-lagi, Edi Santoso juga belum mau membeberkan mengenai hal lainnya terkait isu pernikahan fiktif Jessica dengan Ludwig. Ia pun juga belum mau memastikan sejak kapan Jessica tercantum sebagai jemaat Gereja Yesus Sejati. Mengenai jemaat atau bukan, karena ini pengadilan tidak akan mengetahui terlebih dahulu sebelum dibuka dokumen yang ada di kami. Panggilan itu terjadi pada saat penggugat mencantumkan nama tergugat maupun nama turut tergugat. Cukup itu. Soal Jessica ataupun siapapun di dalam pihak yang berperkara itu masuk jemaat Gereja Yesus Sejati atau bukan, pengadilan negeri belum bisa melihatnya dalam hal mengirimkan surat panggilan itu. Nanti mereka akan bisa melihat benarkah alamat itu dikirimkan kepada kami, dan kami akan membuktikan nanti di dalam persidangan. Lalu bagaimana prosedur gugatan yang dilayangkan Ludwig kepada Jessica? Lantaran masih berstatus sebagai warga negara Jerman, Ludwig harus meminta klarifikasi dari gereja tempatnya menikah. Setelah itu, Ludwig harus menjalankan langkah prosedur secara hukum lainnya demi bisa bercerai dari Jessica. Kalau pernikahan dalam hal ini Kristen maupun Katolik, notabene gereja akan meminta klarifikasi terlebih dahulu dari gereja Katolik, tempat yang bersangkutan menjalankan ibadahnya. Dan persyaratan-persyaratan tentu harus dipenuhi oleh saudara Ludwig secara hukum, dan tentu kan Ludwig warga negara Jerman, dan itu harus dijalankan prosedur menurut negaranya Bapak Ludwig, kemudian dibawa ke kedutaan besar di Indonesia, kemudian diregister, kemudian dokumen itu ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, dan itu disampaikan kepada kami. Seharusnya demikian. Itu proseduralnya Pak, secara umum.